Tidak peduli apapun ikannya, gurame, lele, patin, bahkan ikan hiu sekalipun, kalau dia mati karena pukulan, maka ikan ini haram untuk dimakan. Hadis inilah yang menjadi dalil bahwasanya katanya ikan itu dikonsumsi harus dengan cara sembelih terlebih dahulu, nggak boleh pakai benda tumpul. Sepertinya Bapak ini salah paham dengan hadis yang beliau bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek suaranya oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak sekali fatwa-fatwa di sosial media yang membingungkan umat Islam ya. Saya menemukan sebuah video yang terlihat ini orangnya ya kayak kiai gitulah ya, kiai atau ustadz. Beliau berfatwa bahwa ikan apapun itu haram dikonsumsi jikalau proses mematikan ikan itu dengan cara memukul dengan benda tumpul. Jadi ikan itu kalau mau dikonsumsi katanya harus disembelih sebagaimana hewan-hewan sembelihan lainnya. Tidak peduli apapun ikannya, gurame, lele, patin, bahkan ikan hiu sekalipun, kalau dia mati karena pukulan, maka ikan ini haram untuk dimakan. Nah, jadi fatwa Bapak tadi, apapun ikannya kalau mati karena pukulan itu haram dimakan. Ikan apapun itu katanya harus disembelih agar halal dimakan ya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan 2 darah. Adapun 2 bangkai tersebut adalah ikan dan belalang, sedangkan 2 darah tersebut adalah hati dan limpa. Hadis ini dinilai sahih dan hasan oleh banyak ulama, dan yang namanya bangkai itu ya tidak melihat bagaimana proses matinya, mau ikannya itu dipukul kah atau terdampar di daratan atau mati dengan cara-cara yang lain. Yang namanya bangkai ikan itu ya halal sesuai hadis tersebut. Kalau mengkonsumsi ikan harus menyembelihnya dengan benda tajam, coba bayangkan bagaimana sembelih ikan teri yang kecil-kecil itu. Siapa yang mau nyembelih satu persatu itu ribuan ikan itu. Tadi kan fatwanya tidak peduli apapun ikannya ya. Tidak peduli apapun ikannya, gurame, lele, patin, bahkan ikan hiu sekalipun, pokoknya matinya itu harus disembelih katanya. Berdasarkan hadis sahih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau menyuruh kita menggunakan benda tajam dalam mematikan hewan yang akan kita makan. Ya berarti termasuk ikan teri yang kecil-kecil itu kan. Itu siapa yang mau nyembelih tuh ikan kecil-kecil ribuan begitu. Kalau kita lihat video full Bapak ini yang beredar di sosial media, beliau itu membawakan sebuah hadis. Hadis inilah yang menjadi dalil bahwasanya katanya ikan itu dikonsumsi harus dengan cara sembelih terlebih dahulu, nggak boleh pakai benda tumpul. Sepertinya Bapak ini salah paham dengan hadis yang beliau bacakan ya. Saya juga nggak tahu beliau siapa namanya, Pak Kiai siapa atau Pak Ustadz siapa. Saya juga tidak ada masalah pribadi dengan beliau, hanya sekedar meluruskan saja ya. Sebelum saya putarkan lebih jauh videonya, saya ucapkan dulu terima kasih kepada semua yang telah membantu channel ini agar bertahan lebih lama di sosial media. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalas dengan rezeki yang lebih besar lagi. Semoga menjadi pahala jariah bagi siapapun yang ingin berpartisipasi agar channel ini terus bertahan di sosial media. Silahkan scan kris yang ada di layar. Oke, saya akan putarkan video full Bapak ini ya, tanpa ada skip-skip biar teman-teman juga bisa melihat dengan jelas. Lagi pula ini durasi videonya tidak terlalu panjang, cuma 1 menit lebih. Silahkan disimak dengan baik ya. Tidak peduli apapun ikannya, gurame, lele, patin, bahkan ikan hiu sekalipun, kalau dia mati karena pukulan, maka ikan ini haram untuk dimakan. Berdasarkan hadis sahih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau menyuruh kita menggunakan benda tajam dalam mematikan hewan yang akan kita makan. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kataba al-ihsana 'ala kulli syai'in, fa idza qataltum fa ahsinul qitlata, fa idza dhabhtum fa ahsinul dhabhata, wal yuhid ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah meletakkan kebaikan-kebaikan pada berbagai hal. Maka bila mana kalian membunuh atau mematikan, maka baguskanlah cara atau keadaan membunuhnya. Dan bila mana kalian menyembelih, maka perbaguslah cara atau keadaan menyembelihnya. Dan hendaklah seseorang di antara kalian mempertajam mata pisaunya, sebab dengan begitu dia membahagiakan hewan sembelihannya. Berdasarkan hadis ini, maka bila mana lele, gurame, patin, bahkan ikan hiu sekalipun atau ikan apapun yang dikonsumsi, bahkan hewan apapun, bila mana mati karena benda tumpul,
maka dia haram untuk kita konsumsi. Lele, cara mematikannya cukup dengan ditusuk tengkuknya, ikan bersisik dihilangkan sisiknya, ya, menggunakan ya berbagai cara bisa kita lakukan. Yang penting matinya karena pisau atau benda yang tajam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan disebarkan agar menjadi amal saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ikan itu harus disembeli dengan benda tajam gitu ya, nggak boleh dengan benda tumpul. Itu kata bapak ini. Dari sekian banyak ulama di muka bumi ini, sependek pengetahuan saya sebagai orang awam tidak menemukan satupun ulama lain yang berfatwa bahwa mengkonsumsi ikan agar halal ya harus disembelih dulu. Itu nggak ada, teman-teman. Bahkan setidaknya ada 2 hadis yang menyatakan halalnya bangkai ikan gitu ya. Hadis yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Lalu ada hadis kedua, dihalalkan bagi kita 2 bangkai dan 2 darah. Adapun 2 bangkai itu adalah ikan dan belalang. Dari hadis ini ya jelas banget bahwa bangkai ikan itu halal, dan yang namanya bangkai itu ya tidak melalui proses penyembelihan. Silahkan teman-teman baca nih yang ada di layar Anda, ini keterangannya lebih lanjut. Intinya yang namanya bangkai itu ya tidak melihat proses matinya seperti apa, mau itu karena ditabrak kah, mau itu karena memang mungkin ya dipukul atau lain-lainnya. Kalau bangkai ikan ya halal-halal aja gitu ya. Adapun hadis yang tadi dibawakan oleh siapa ini, Pak Kiai atau Pak Ustadz, saya tidak tahu namanya ya. Ya pokoknya Bapak ini, hadisnya memang benar teman-teman ini, tapi cara memahaminya salah. Nah ini kan hadisnya tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisau dan senangkanlah hewan sembelihan kalian. Hadis ini bukan perintah kepada kita agar menyembelih ikan dengan benda tajam agar halal, bukan. Hadis ini adalah perintah agar kita berbuat baik kepada binatang yang mau kita sembelih, mau itu disembelih ataupun mau dibunuh ya. Misalnya kalau ikan nih, ya carilah cara bagaimana ikan itu bisa cepat terbunuh tanpa harus menyiksanya. Kebanyakan biasanya kalau pedagang ikan lele yang saya lihat itu digetok kepala ikannya ya, pakai batu atau pakai benda tumpul ya. Jadi ikannya itu ya langsung mati tanpa harus menderita gitu kan. Saya sangat suka bila di luar rumah makan pecel lele. Tapi kadang kita tahu bahwa lele itu sebelum dimasak dipukul dulu bagian kepalanya. Apakah daging lele yang mati seperti itu haram atau halal? Nggak ada masalah sebenarnya. Ya, kalau memang itu dianggap cepat mematikannya kalau dipukul, nggak ada masalah. Ya. Biasanya orang buru-buru aja gitu kan. Saya bilang tadi lebih baik kalau dia biarkan mati dengan sendirinya, itu lebih baik. Tapi tidak ada larangan di sini ya. Saya tidak pernah menemukan ada larangan untuk memukul atau tadi misalnya seperti pertanyaan merendam di air garam. Itu semua tidak ada masalah. Setahu saya, karena memang bangkainya hewan air halal. Ya. Dia mati diketukkah, dia mati di air garam kah, dia mati digeletakin di lantai kah, halal semuanya. Nggak ada masalah bagi hewan air. Intinya jangan menyiksa binatang. Perlakukanlah dengan baik ketika kita mau mengkonsumsi binatang tersebut. Beda halnya ya, kalau ada orang itu yang mukul ikan lele memang karena ingin nyiksa gitu ya. Karena di hatinya memang niatan mau nyiksa binatang, mau nyiksa ikan. Nah itu jelas haram teman-teman, nggak boleh melakukan hal tersebut. Tapi kalau ada orang yang getok ikan lele karena memang mau dikonsumsi ikannya, tidak ada maksud menyiksa, ya inna a'malu bin niat. Perbuatan itu tergantung pada niatnya. Meskipun pakai pisau tajam sekalipun, kalau niatnya memang nyiksa ya dosa lah ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.